gimana nih kabarnya Bank Mandiri nih? Progresnya gimana di tahun 2021 ini? Progresnya sangat baik, nggak bercanda. Tapi basically, ya pada akhirnya kan kita tahu bahwa tahun lalu itu adalah tahun yang sulit. Earnings was hit very dramatically. Terjadi restrukturisasi yang cukup besar gitu ya. Walaupun Bank Mandiri restrukturisasi tidak sebesar industri gitu. Tapi yang jelas progres yang kita lihat, karena sekarang yang penting itu adalah progresnya gitu ya. What has been happening in the past 6 months itu yang paling penting, dan itu yang saya rasa yang dipantau oleh investors gitu, sebagai investor relation gitu kan, yang berkomunikasi dengan mereka semua gitu. Dan kabar baiknya adalah kuartal terakhir yang kita announce, which is kuartal kedua 2021, itu menunjukkan angka yang cukup baik gitu. Angka first half 2021 kita account sekitar 53 atau 54% dari konsensus punya angka untuk tahun 2021. Artinya adalah itu lebih baik daripada estimasi konsensus gitu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo, selamat malam Pak Laurentius Teiseran, SPV atau Head ya? SPP lah, SPP. Ini kita salah tulis SPV ya. Senior VP, ya Senior VP, Head IR Bank Mandiri. Ya, aku baca aja nih Nita nih salah tulis nih. Oke, terus ada juga di sini Pak Adi Putra Teng Dinata, EVP Investor Relation dari Bank Mandiri, dan juga Coach Andre Benas, Chief of Equity Research Officer dari mtrade. Halo, selamat malam semuanya. Malam semuanya. Ya. Oke, luar biasa banget. Ya, kita mau mulai dari Pak Lau dulu nih. Pak Lau, gimana nih kabarnya Bank Mandiri nih? Progresnya gimana di tahun 2021 ini? Progresnya sangat baik, nggak bercanda. Tapi basically, ya pada akhirnya kan kita tahu bahwa tahun lalu itu adalah tahun yang sulit. Earnings was hit very dramatically. Terjadi restrukturisasi yang cukup besar gitu ya. Walaupun Bank Mandiri restrukturisasi tidak sebesar industri gitu. Tapi yang jelas progres yang kita lihat, karena sekarang yang penting itu adalah progresnya gitu ya. What has been happening in the past 6 months itu yang paling penting, dan itu yang saya rasa yang dipantau oleh investors gitu, sebagai investor relation gitu kan, yang berkomunikasi dengan mereka semua gitu. Dan kabar baiknya adalah kuartal terakhir yang kita announce, which is kuartal kedua 2021, itu menunjukkan angka yang cukup baik gitu. Angka first half 2021 kita account sekitar 53 atau 54% dari konsensus punya angka untuk tahun 2021. Artinya adalah itu lebih baik daripada estimasi konsensus gitu. Saya rasa itu juga mungkin tadi ya yang Celen katakan di awal-awal, bahwa there's a shift from some of the other banks to the conventional old economy banks gitu sekarang, karena memang kita lihat apparently most of us gitu, at least Himbara misalnya, we are doing well gitu during the second quarter. Nah, jadi so far the numbers are quite encouraging. Dan aspek-aspek yang sifatnya berhubungan erat dengan pandemi untuk bank adalah kualitas aset, di mana kredit macet dan lain sebagainya sangat under control. Restrukturisasi untuk Bank Mandiri angkanya turun, NPL ratio kita sangat manageable, credit cost kita di angka 2,3%, 2,4%, which is very much in line dengan guidance. NIM kita juga very much in line dengan guidance. Loan growth kita, Bank Mandiri, loan growth-nya year to date sampai bulan Juni itu 5,5%, bank only. Yang dibandingkan dengan flat industri kan 0, something persen ya. 5,5% is obviously on the higher end of the equation. Nah, so I think internally untuk bank we are happy with the numbers, dan externally sebagai investor relations yang juga berhubungan dengan investors, they are happy with the numbers gitu. So itu penting.
Dan tentunya Mandiri juga punya banyak inisiatif lain di digital side juga yang kita akan lakukan, launch dan everything. Tapi obviously not gonna spend too much time here on that. Tapi definitely encouraging trend so far, Cielen. Oke. Kalau Pak Adi sendiri gimana Pak Adi ngelihat kemarin kan ya COVID-19 ini sangat challenging sekali ya. Terus kemarin sampai bulan Juni itu kan sebenarnya udah cukup banget, udah cukup bagus, GDP juga udah cukup oke gitu. Tapi memasuki bulan Juli dan Agustus ini kan kemarin sempat COVID-nya naik lagi signifikan dan ada PPKM. Nah ini dampaknya apa sih buat Bank Mandiri ke depan? Apakah akan challenging atau ini cuma temporer aja gitu? I see, oke, Len. Nah, kalau dari internally, kita tuh selalu kayak bikin analisa sendiri ya. Misalnya dari spending itu kita bisa lihat dari data kartu kredit kita, spending dari kartu kredit, spending transaksi dari merchant-merchant ATM, atau enggak EDC kita, kartu debit kita. Nah, kita lihat di sana sebenarnya kalau indeks pembelajaran masyarakat, kita bisa lihat sebenarnya walaupun kemarin COVID cases-nya itu naiknya itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun rebound-nya juga lebih cepat karena masyarakat kita lihat Indonesia mungkin kayak sudah beradaptasi dengan new normal, dan beberapa misalnya kayak SME misalnya jualan makanan sekarang mereka juga udah shifting ke online, beberapa udah online shop-nya juga udah jalan. Jadi kalau kita lihat dari segi makro memang ada dampak tapi tidak sebesar pada PPKM pertama di tahun 2020. Kita lihat dampaknya itu turunnya lebih nggak terlalu dalam seperti tahun lalu, dan rebound-nya juga lebih cepat. Maka itu kita ngelihat ketika COVID cases-nya akhirnya kekontrol, vaksinasinya digenjot, kita ngelihatnya second quarter dan 2022 ini ada potensi ekonomi Indonesia itu bisa rebound lagi, bisa terbang. Oke. Coach Andre Benas, kalau bicara tentang Bank Mandiri ini ya, menurut Coach Andre sendiri analisisnya gimana secara valuasi? Mungkin nanti Coach Andre mau nanya juga ke Pak Lau dan juga Pak Adi, tapi ini coba saya mau nanya dulu nih ke Coach Andre nih, valuasinya gimana? Kalau valuasi sih looking at Bank Mandiri performance ya, jadi menurut saya udah cukup murah ya, apalagi relatif kalau teman-teman bandingin perbankan. Mungkin Bank Mandiri kemarin kan lagi hype nih semua bank-bank digital, bank-bank mini gitu. Dan kalau kita lihat performance tadi kan Loren udah ngomong bahwa sebenarnya angkanya Mandiri di first half ini udah 54% dari ekspektasi pasar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang valuasi sekarang menurut saya sih relatif murah ya, karena kita tahu mungkin dari bulan awal Agustus sampai mungkin di second quarter kita tuh nggak lihat perbankan besar itu rally ya. Jadi justru biasanya kan kadang-kadang kalau kita belajar dari tahun lalu, justru pas lagi COVID, tahun lalu udah nge-pricingin semua ya, kayak pertumbuhan ekonomi slowdown, kemudian juga banyak perburukan asset quality. Tapi ini kan sebenarnya di kuartal 3 ya, bulan Juli Agustus sebenarnya kan udah kelihatan juga gitu bahwa ya ekonomi kita kejelek. Biasanya kalau udah pricingin semua itu justru bankingnya naik gitu kalau kita belajar dari PSBB tahun lalu. Tapi kan tahun ini nggak terjadi karena teman-teman semua larinya ke digital banking. Jadi saya sih ngeliatnya sebenarnya dengan performance yang cukup baik. Kemudian tadi Loren juga udah bilang bahwa pertumbuhan kreditnya 5,5% dibandingin dengan industri 0, berapa persen, ya menurut saya relatif valuasi murah, dan memang kelihatannya timingnya sektor rotationnya pas banget nih gitu. Dari kemarin digital banking tiba-tiba teman-teman investor mungkin dari fund, dari retail tiba-tiba nyari perlindungan ke conventional banking. Jadi kalau kita ngomong valuasi ya sebenarnya udah cukup murah sih. Jadi udah stres di saham-saham digital naik cepat, tapi habis itu ARB terus tobat-tobat pindah ke value stock gitu ya ceritanya. Betul. Oke. Aku mau review dikit teknikalnya sebelum aku kembali lagi ke Pak Lau. Mungkin Andre mungkin mau nanya juga, silakan juga. Aku mau review teknikalnya dikit sih. Nah ini untuk BMRI tadi tuh sempat naik lumayan tinggi loh. Tadi sempat naik lumayan tinggi, tapi dia ada balik lagi dikit di sini, dan volume transaksinya tadi juga lumayan tinggi. Demikian juga dengan tiga perbankan besar lainnya. Nah, yang perlu saya highlight sebenarnya di sini ya teman-teman,
kalau saham seperti BMRI kayak gini, ini bagusnya buat investasi ya, buat investasi jangka panjang. Kalau buat trading saat ini masih agak-agak choppy juga, trennya masih cenderung sideways, resisten sekitaran 6275 sampai 6325 tuh deket banget ya. Jadi sebenarnya kalau mau nyicil beli sekarang buat long term investing cukup menarik menurut saya, karena tadi bicara tentang valuasi, Coach Andre juga bicara tentang valuasi cukup oke gitu. Dan kalau bicara valuasi sih ini nggak sampai yang kayak perusahaan consumer good valuasinya murah tapi naiknya agak-agak lama. Kenapa? Kalau saham consumer good kan dia terkendala dari COVID-19 juga. Yang pertama demand-nya nggak bisa bertambah, kemudian yang kedua harga komoditinya juga naik gitu. Nah kalau balik lagi nih ke Pak Lau nih, gimana nih pertumbuhan kreditnya Pak Lau ke depan di kuartal 3 nanti? Apakah dengan adanya pelonggaran PPKM ini pertumbuhan kreditnya bisa lebih dipercepat lagi? Iya, jadi kalau kita lihat kan memang PPKM yang terakhir ini kan diintroduce tanggal 3 Juli ya. So definitely kalau kita lihatnya itu di kuartal 3 itu there is chance that berdampak pada sedikit slowdown on the loan growth gitu. Tetapi seperti yang Adi katakan gitu, kita menggunakan analisa internal kita begitu ya, dengan analisa kartu kredit itu kan benar-benar first hand data gitu. Yang kita observe itu adalah di setiap PSBB atau PPKM itu tingkat kembalinya itu cepat sekali gitu. Kalau dulu PPKM dibuka butuh 1,5 bulan sebelum orang ke mall misalnya. Semakin ke sini kalau pelonggaran tersebut terjadi itu within 1 minggu udah ke mall lagi gitu. Jadi itu yang penting. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kuartal ketiga itu loan growth-nya masih sekencang kuartal kedua, tentunya tidak, karena logis ya kan, karena logis sekali bahwa kita ada PPKM di kuartal 3. Hopefully PPKM ini bisa selesai sooner than later dan ada rebound di kuartal 4. Tapi yang terpenting adalah Bank Mandiri sebagai bank memang menargetkan pertumbuhan kredit itu 5-6% di bulan Desember 2021, which is by the end of the year. Dan kita sudah achieve 5% gitu. Artinya kalau kita bahkan nggak grow sama sekali, kita udah achieve target sebenarnya gitu. So basically, all we need is 1 atau 2% di paruh kedua tahun ini sudah cukup untuk basically achieve apa yang kita expect dan apa yang di-expect oleh market, which is sangat visible. Karena in the end yang paling penting adalah what we achieve relatif ke apa yang di-expect oleh market gitu. Jadi generally I think it's quite the confident sort of environment sih di second half, walaupun ada PPKM di tanggal 3 Juli waktu itu dan kelihatannya sekarang sudah mendingan, aktivitas ekonomi juga sudah mulai macet ya kalau kita keluar dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Sebelum Coach Andre mau lanjutin ya, Coach Andre mungkin mau nanya sesuatu juga. Jadi saya cuma mau infoin bahwa besok hari Kamis itu jam 5 ada event bareng dengan Bank Mandiri juga, dengan Pak Lo dan Pak Aldi juga. Kita akan ngebahas data lebih detail lagi kalau beberapa waktu yang lalu dengan BCA. Kali ini kita dengan Bank Mandiri ya. Jadi teman-teman, apakah sekarang waktunya shifting dari perbankan-perbankan digital mini ke 4 perbankan besar dan pastinya BMRI termasuk salah satu yang terbaik. Nah, besok hari Kamis jam berapa ya Coach ya? Jam 5 ya kayaknya ya. Iya, jam 5 itu di Mtrade. Nah, teman-teman, ini khusus untuk VIP user kita. Jadi kalau mau join langsung aja jadi VIP user kita, klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Dan nanti tanggal 21 Agustus jam 1 siang. Nah, kalau ini buat acaranya yang gratis nih. Kita akan ada seminar bareng Pak Sandiaga Uno jam 1 siang, langsung aja download aplikasi Mtrade. Yang ini gratis, tinggal download aja aplikasi Mtrade. Oke, Coach Andre silakan. Oke, mungkin kan kita udah ngomongin top line ya, mungkin banyak dari sini kalau kita baca headline mungkin beberapa bulan yang lalu pasti pertanyaannya mungkin buat Loren sama Adi, wah kredit quality-nya gimana nih, kredit macetnya BUMN gimana, kita tahu kan banyak berita tuh kemarin perbankan BUMN mungkin ada yang kena kredit macet di salah satu BUMN juga ya, mungkin ya dari Garuda gitu. Sebenarnya mungkin bisa dijelasin nggak ke teman-teman ini sebenarnya untuk kredit quality yang mungkin ke BUMN ini gimana? Terus mungkin perbandingannya gini, kan digital banking lagi marak juga ya. Terus indikasinya bahwa consumer credit itu ternyata mungkin NPL-nya nggak separah
mungkin kredit corporate atau apa gitu. Mungkin bisa dijelasin juga sebenarnya gimana sih perbandingan story Bank Konven ini untuk kredit quality sama misalnya digital banking gitu. Oke, mungkin saya bisa mulai ya, nanti Adi nambahin. Yang namanya resiko itu ada di semua in every bank gitu kan. Kita aja pribadi pinjemin duit ke orang juga bisa nggak balik gitu. Tapi yang terpenting bagi sebuah bank itu adalah bagaimana kita memanage resiko tersebut. Nah, mungkin agak teknikal di sini, tetapi di setiap bank ada satu biaya, ya, selain biaya gaji, biaya cost of funds dan lain sebagainya, ada satu biaya yang namanya adalah biaya pencadangan, gitu. Biaya pencadangan itu adalah biaya yang kita sisihkan untuk mengantisipasi kalau ada pinjaman yang tidak terbayarkan, yang kredit macet, gitu. Artinya kalau misalnya kita sudah, misalnya aku pinjemin ke Bro Andre gitu ya, 100 rupiah. Nah, tapi secara biaya saya sudah sisihin misalnya 100 rupiah, Andre nggak bisa bayar balik ke saya, itu nggak ngaruh ke capital saya, nggak ngaruh ke P&L saya, karena saya sudah memiliki penyisihan tadi. Nah, balik ke poin tadi mengenai yang Garuda gitu ya, yang Andre sebut, Mandiri per hari ini sudah menyisihkan hampir 100% dari total pinjaman kita ke emiten tersebut, gitu. Yang artinya adalah di kuartal-kuartal berikutnya, apapun yang terjadi sama Garuda, kemungkinan besar tidak akan berhubungan dan berdampak pada kita punya P&L, profit, gitu. Kecuali kalau di Garuda misalnya kita punya pinjamin 100 rupiah, kita punya pinjaman 100 rupiah. Nah, total pencadangan kita di Garuda itu misalnya baru 5 rupiah. Kalau tiba-tiba Garuda nggak bisa bayar, kita harus nambah 95 rupiah lagi, dan itu menjadi biaya di P&L kita. Akhirnya loss, atau akhirnya net profitnya nggak mencapai ekspektasi pasar, gitu. Jadi kuncinya adalah bahwasanya apakah Anda sebagai bank sudah mengalokasikan biaya atau menyisihkan biaya pencadangan tadi. Nah, lalu sekarang mungkin pertanyaannya, loh kok bisa sih punya inisiatif menyisihkan sebesar pinjaman tersebut? Karena kita sudah melihat tuh dari kapan tahu. Kita tahu bahwa kalau ini terjadi, kalau pandemi terjadi, maka emiten-emiten tourism, aviasi dan lain sebagainya akan terkena, sehingga fokus biaya pencadangan kita ke mereka, gitu. Kita tidak cadangkan buat misalnya industri-industri yang tidak terkena gitu ya oleh dampak. Tapi kalau yang terkena kita cadangkan. Jadi itu kembali ke manajemen sebuah bank yang seperti apa. Dan Bank Mandiri sebagai bank yang ya dengan bangganya saya bisa mengatakan bahwa NPL ratio kita terkendali 10, 15, 20, karena kita Bank Mandiri kan sudah melalui beberapa mini krisis juga sebelumnya kan. Jadi we understand how to manage these assets gitu. Nah sekarang kalau pertanyaannya adalah perbedaan sama bank digital apa? Nah itu dia. Memiliki sebuah bank dan memiliki sebuah ekosistem itu satu hal. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana ekosistem itu bisa di-manage dengan aman. Ya, jadi misalnya contohnya, saya punya ekosistem 100 orang. Bagus nggak? Luar biasa bagus. Kita happy. 100 orang itu saya punya ekosistem, saya bisa pinjemin satu orang 5 juta. Jadi kalau saya pinjemin ke 100-100-nya dapatlah 500 juta. Bagus nggak? Luar biasa. 3 tahun kemudian, dari 100 orang itu, 50 nggak bayar. Jadi 500 juta saya cuma 250 juta yang balik, 250 juta lagi write off. Bagus nggak? Sorry to say, great ecosystem, bad management. Nah, kalau yang saya pahamin, digital bank itu tidak ada cabang dan lain sebagainya gitu ya. Itu mendasari decision proses mereka pada saat meng-underwrite sebuah loans, itu dengan data. Pertanyaannya sekarang, what is the quality of your data? Saya kasih kamu contoh. Pay later misalnya, ya kan? Pay later kan memberikan misalnya driver saya misalnya gitu ya, dia dapat plafon pay later bisa sampai 3 kali gaji bulanan dia tuh, 5 kali gaji bulanan dia, dan lain-lainnya. Dan plafon itu diakui atau dibolehkan gitu ya oleh si e-commerce ini atau si fintech ini atau si bank ini berdasarkan jumlah transaksinya dia. Nah, tinggal kita berpikir aja secara logis nih, make sense nggak untuk kita menganalisa sebuah profil resiko dari seseorang berdasarkan berapa kali dia beli di
platform e-commerce misalnya, gitu. Nah, Bank Mandiri misalnya, kita punya lebih dari 4 juta orang yang gajinya dibayar melalui akunnya Bank Mandiri. Jadi kita punya data mereka kan, dan gajinya tiap bulan lewat kita tuh. Sehingga kalau misalnya contohnya, misalnya saya ada gaji di Bank Mandiri 10 juta rupiah, dan itu dimonitor sama Bank Mandiri. Nah, dengan 10 juta itu, Bank Mandiri bisa mengatakan, ya udah kalau itu saya kasih aja deh kartu kredit atau pay later ke Silau 8 juta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sama-sama data nih. Pertanyaannya, apakah data gaji itu lebih baik atau apakah data jumlah transaksi lebih baik? Karena pada akhirnya itu berhubungan dengan kualitas aset, kemampuan bayar kembali si orang yang kita kasih pinjaman tersebut, gitu. So itu understanding saya on digital bank, right? Because mereka nggak hire banyak manusia atau orang untuk analyze kreditnya dan sebagainya, and mereka cepat dan lain sebagainya, and everything relies on their data. The question now is what kind of data you're using and kualitas datanya kayak apa, gitu. So I think that's from me. Adi, silakan if you wanna add. Ya, saya tambahin sedikit. Kalau kita lihat ya, even kredit restrukturisasi Bank Mandiri yang terkena COVID-19 itu tuh sebenarnya bisa dibilang terendah di market. Kita itu yang kena restru itu cuma 12%. Untuk bank lain itu mungkin bisa dicari sendiri karena kita nggak bisa komen. Pertama, even yang restru aja itu kita yang terendah di market, dan dari yang restru ini yang kita lihat yang potensi akan jatuh ke NPL itu even cuman di bawah 5%. Jadi benar-benar terdampak pandemi, kita bisa lihat banget kualitasnya sangat terjaga. Sampai dengan Juni 2021 yang sudah jatuh ke NPL itu hanya 1,8%. Nah, itu benar-benar kelihatan banget ya kualitas banknya dari kredit restrunya. Itu dari satu sisi menggambarkan betapa sehatnya aset quality dari Bank Mandiri. Oke. Ya, sebelum mungkin mau nanya ke Palau dan Pak Adi lagi, aku pengen nanya ke Coach Andre sih ya. Jadi Coach Andre kalau misalkan dari analisis fundamental Coach Andre di Mtrade ya, dibandingkan dengan bank-bank besar yang lainnya, kenapa sih kita mesti berinvestasi di Bank Mandiri? Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi dan review, dan setiap analisis atau review yang kita buat pastinya dalam investasi saham ada fluktuasi, ada risiko yang harus diantisipasi masing-masing, bukan merupakan perintah beli dan jual. Oke, silakan Coach Andre. Mungkin kalau dari saya personal sendiri, mungkin ya kita tahu lah di Big Four Bank ini kan ada BCA, ada Mandiri, ada BRI, ada BNI gitu. Kalau BCA ya kita udah tahu lah sebenarnya evaluasinya ya udah lumayan premium gitu dibandingin dengan yang lain-lain. Nah kan balik lagi sekarang ini kalau kita ngomong investasi, pilihannya dari 4 itu mungkin sekarang tinggal Bank Mandiri atau BNI. Ini yang sejenis ya. BRI saya anggap itu another animal atau binatang lain ya, karena kan secara ekosistemnya juga ada beda. Nah untuk Mandiri ini sebenarnya kenapa jadi menarik menurut saya, kalau dari Mandiri ini kan kita tahu nih, Mandiri udah ngelewatin beberapa kali restrukturisasi, ganti manajemen gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan bank tetangga ya, yang sebenarnya sekarang juga bank tetangganya BNI-nya juga isinya bekas orang Bank Mandiri juga gitu. Jadi ibaratnya yang BNI ini ibaratnya kita lihat itu Mandiri mungkin 5 to 6 years ago lah gitu. Jadi Bank Mandiri ini sekarang tuh udah tinggal ngeraih apanya ya, buah-buah hasil kerjanya lah. Dan ini kan sebenarnya udah kelihatan ya dari PP misalnya kalau kita ngomongin top line. Terus kemudian kalau kita lihat dari credit quality-nya juga udah cukup bagus gitu. Jadi dan kalau kita bandingin dengan BNI ya sebenarnya nggak jelek juga gitu. BNI lebih value aja ya menurut saya dibandingin dengan Mandiri gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau carinya decent performance, kemudiannya juga secara return on equity-nya juga lebih besar. Terus kalau kita ngomongin digital banking untuk perbankan BUMN, ya ekosistemnya mungkin Mandiri lebih bagus ya kalau kita bicara dengan mungkin kita compare dengan BNI gitu. Jadi Mandiri menurut saya lengkap juga ya. Mereka punya komersial, corporate, punya consumer banking juga, mereka punya digital banking juga. Jadi menurut saya sih cukup bisa lah teman-teman untuk berinvestasi di Bank Mandiri. Profitability dapat, valuasi dapat,
Digital dapat, corporation dapat, commercial dapat. Oke, very nice. Oke, Coach Andre mau nanya apa nih ke Pak Lau dan Pak Adi? Mungkin pertanyaan gini ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, kalau kita ngomongin pandemi ini ya, menurut pandangan Bank Mandiri ini gimana ya, maksudnya apakah dalam akhir tahun ini BI akan menaikkan suku bunga ya? Kita tahu liquidity-nya dari ya sistem perbankan kan cukup bagus ya, terus kalau kita lihat kalau tadi kan dari perbicaraan Pak Lauren juga udah ngomong bahwa sebenarnya justru lo naik ya, tapi ternyata kenapa belum muncul-muncul? Apakah dengan nanti pen up demand di kuartal 3 ini loan-nya tiba-tiba muncul, tiba-tiba BI naikin suku bunga gitu? Apakah ada view bahwa BI ini bakal naikin rate? Karena kan teman-teman di sini takut tapering juga gitu. Mungkin taperingnya di US, nanti ujung-ujungnya Indonesia harus naikin suku bunga juga gitu. Ada view nggak, Bro Lauren, ini untuk suku bunga? Yeah, that's actually a difficult question to answer ya. Tapi pada akhirnya kan begini, kita kalau internal di officialnya Bank Mandiri, we are gak ada perubahan sampai akhir tahun. Any changes in DI rate itu kemungkinan besar tahun depan, gitu. Itu pun juga it's difficult to gauge apakah di second Q-nya atau second half-nya of the year, gitu. Tetapi yang jelas adalah kita harus paham apakah BI sedang mengincar stabilitas atau pertumbuhan, gitu. Dalam artian ini, because kita juga harus ingat ya, bahwa kita punya defisit itu harus kembali ke 3% di tahun 2023 kan, gitu. Artinya adalah, kita kan sekarang lagi di-exempt kan, dikecualikan, boleh lebih dari 3% state budgetnya, karena butuh utang sana-sini untuk basically fund the recovery in the pandemic. Nah, tetapi kita harus balik ke 3%. Apa artinya? Economic growth itu kan didrive oleh dua major forces kan. Satu fiscal support, yang kedua monetary support. Kalau kita harus balik ke 3% di tahun 2023, that means that there's a likelihood ada kekurangan fiscal support in your overall consumption atau whatever di tahun 2022 dan 2023 gitu. Nah, kalau misalnya fiscal support yang nggak ada dan bunganya tinggi, we're not driving growth. Itu satu hal yang perlu kita note. Tapi on the other hand, BI juga harus menjaga inflationary rate gitu, which sampai hari ini kalau ngobrol sama whoever it is gitu ya, saya belum dapat jawaban yang konkret gitu, be it orang yang ekonomis yang paling expert gitu. I just haven't got any concrete outlook on kira-kira what's the inflationary environment to tahun depan. In the US it's pretty clear, everybody are talking about high inflationary environment in next year gitu. Di Indo I'm not sure gitu. Jadi I think at this point at least, kalau saya harus nebak, I think we're more in a situation di mana kita perlu bantuan untuk tumbuh gitu. Yang artinya adalah if everything is stable and manageable, maybe bunga sebisa mungkin jangan naik dulu sampai pertumbuhan and recovery itu happens gitu. Tapi kalau internally view-nya Bank Mandiri adalah essentially flat till the end of the year and maybe some changes next year gitu. Changes upward ya maksudnya ya. Besok tanggal 19 Agustus jam 5 sore di Mtrade ini akan ada event bareng dengan Bank Mandiri, pastinya dengan Pak Laurentius dan juga Pak Adi. Nanti mau bahas apa aja ya Pak? Ya mungkin kasih bocoran dikit apa sih yang bakalan dibahas gitu, data-data yang mau disampaikan itu apa aja gitu, biar teman-teman semuanya penasaran. Oh oke. Jadi yang dibahas itu basically macam-macam ya. Jadi kita akan bahas essentially performa keuangan dari Bank Mandiri seperti apa, dan Bank Mandiri sebagai sebuah bank, dan bukan hanya sebuah bank ya, bank dengan aset terbesar di negara ini gitu, 1.600 triliun aset kita gitu kan, benar-benar literally 10-11% dari total GDP negara ini gitu. Whatever we achieve artinya itu kan adalah cerminan dari keadaan on the ground gitu. Karena bagaimanapun juga tidak bisa ekonomi tumbuh kalau banknya terpuruk gitu, and vice versa. So
memang we are cerminan dari ekonomi, so I think that's important to follow. Yang kedua, kita juga akan membicarakan dan mungkin menjelaskan sedikit mengenai inisiatif digital kita. Artinya bahwa sebuah bank yang konvensional gitu ya, atau ditermkan sebagai it's an old economy, all people can learn, wisely bahkan gitu. So we're gonna talk about digital initiative kita, and that's gonna be exciting, saya rasa. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah spesifik Bank Mandiri dan view kita secara industri juga happy to talk about gitu. Pastinya nanti kita dari Mtrade, Coach Andrea akan kasih target fundamentalnya dan saya akan kasih target teknikalnya, kan selalu nanyain targetnya berapa gitu. Karena kalau dijawab di Instagram Live nanti nggak ada reasonnya, waduh dibilang pom-pom gitu. Padahal kita selalu ada reason di balik itu. Nanti kita ketemu lagi bareng dengan Pak Lo dan Pak Adi dari Bank Mandiri tanggal 19 jam 5 sore di Mtrade. Teman-teman jangan lupa join Mtrade VIP dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Terima kasih Pak Lo dan juga Pak Adi. Thank you. Halo, thank you Andre. Ya, kita akan bahas saham-saham yang lainnya. Stay healthy Pak Lo dan Pak Adi. Kita ketemu besok ya Pak ya. Oke. You too. Take care. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.